Shalom, selamat pagi. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Good morning Holy Spirit. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Kami menghampiri Engkau. Kami membawa hati kami, jiwa kami kepadamu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita serukan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah saat badai datang menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan
karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. 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 Karenamu Yesus, karenamu Tuhan, Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu menopang. Karenamu Yesus, Engkau selalu menopang hidupku Tuhan. Karenamu Yesus, karenamu Tuhan, Engkau yang menopang hidupku, Engkau yang menuntun langkahku Tuhan. Kami beri kemuliaan, kami berikan nyanyian syukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan ke surga, kami menyembah dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji dan kami sanjung. Yesus yang menopang kami, Yesus yang memegang kami, Yesus yang memelihara kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Karena Kau selalu menopangku, karena Kau selalu menuntunku, karena Kau Allah yang memeliharaku Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Karena nama-Mu Yesus, nama yang menopang kehidupan ini, nama yang menuntun kehidupan ini. Tiada yang lain selain Engkau Yesus, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Hanya karena Engkau kami memuji-Mu, hanya karena Engkau yang layak Tuhan, hanya karena Engkau yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah medan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, kami akan bertahan karena Engkaulah yang menopang kami. Karena Yesus yang menopang kami, kami percaya, kami sanggup bertahan, kami akan tetap bertahan. Kami percaya Engkau memegang kami, walaupun kami tidak melihat. Kami percaya Engkau ada di sebelah kanan kami.
kami akan tetap bertahan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau yang menghadapi badai untuk kami. Engkau yang berperang untuk kami. Engkau yang berjalan mendahului kami. Bapa, kami bersyukur karena sepanjang hari ini, karena Engkaulah kami ada. Karena Engkaulah kami bernafas. Karena Engkaulah kami hidup, ya. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui bersama dengan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami hadapi bersama dengan Yesus. Kami sanggup karena Yesus menopang kami. Kami mampu karena Yesus memegang kami. Terima kasih Tuhan. Pegang kami terus Bapa. Kami mau dikuatkan dengan firman-Mu pagi ini. Kami mau dihiburkan dengan firman-Mu pagi ini. Kami mau diselidik dan ditegur oleh firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah Roh Kudus kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami, telinga kami. Roh Kudus ajarkan kami bagaimana kami harus hidup di tengah badai. Ajarkan kami bagaimana kami harus menghadapi badai hidup kami. Cabaran iman kami. Bagaimana kami harus berhadapan dengan musuh-musuh kami, pembenci-pembenci kami, pengintai-pengintai kami, yang memperhati kami untuk menjatuhkan kami, yaitu iblis dan roh jahatnya. Ajar kami Roh Kudus. Kuatkan kami Roh Kudus. Yakinkan kami Roh Kudus. Hiburkan kami Roh Kudus melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu, kami pasti Tuhan, hanya Engkaulah yang menopang kami. Seperti hari ini, karena Engkaulah kami ada. Dimanapun Tuhan kami berada, Roh Kudus, tangan-Mu cukup Tuhan untuk menjamah, menyentuh hati kami, untuk menarik perhatian kami kepada firman-Mu dan janji-Mu, kepada perintah-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya pagi hari ini. Dan saya harap kamu semua berdiri di hadapan TV kamu ataupun handphone kamu dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman-Nya, dia akan dipuaskan. Saudara, datanglah dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus akan merespon kepada hati yang lapar dan hati yang haus. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Ratapan. Ratapan bab 3. Kita lihat dari ayat 1, Ratapan bab 3. Dalam Ratapan bab 3, kalau kita perhatikan tajuknya saudara, di situ dikatakan penghiburan dalam penderitaan. Ya, tapi mari kita membaca beberapa ayat, karena ayat ini cukup banyak ayatnya. Kamu boleh membaca dan merenungkannya, mengulangkannya di
di rumah, dalam renungan kamu pribadi. Tapi kita hanya membaca ayat 19 hingga 25 dulu. 19 hingga 25, ratapan bab 3. Saya bacakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan tetap berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, saya ingin membawa kita ke dalam fokus firman Tuhan dari ayat 21 dan 22 ini, saudara ya. 21, 22 dan 23 ini. Kita fokus kepada 3 ayat ini. Ya. Di situ dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, dalam ayat ini menceritakan tentang pergumulan, ya, pergumulan umat pilihan Tuhan. Pergumulan ini diwakili oleh Nabi Yeremia. Di dalam kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia mewakili umat pilihan Tuhan. Dia berdoa, dia meratap seolah-olah dia yang mengalami kesengsaraan. Seolah-olah dia sendiri yang sengsara dan menderita. Tetapi dia mewakili semua orang percaya. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam kelaparan, dalam serangan-serangan musuh, dia berdoa seperti ini. Dia katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Dia berkata seperti itu. Ingatlah, dia katakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Maksudnya dikatakan, jiwaku selalu teringat kepada kesengsaraan. Jiwaku selalu teringat kepada penderitaan. Jiwaku selalu teringat kepada ancaman. Tetapi tiba-tiba dia berpikir lain. Tiba-tiba dia katakan, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, dikatakannya. Itu sebabnya aku akan berharap kepada Tuhan, dikatakan. Maksudnya saudara, walaupun di dalam jiwa Nabi Yeremia ini, walaupun di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dalam pikirannya, dia tahu ada kesengsaraan yang mengintip, ada musuh yang mengintai, ada penderitaan yang sedang terjadi, ada kelaparan yang sedang terjadi, ada kemusnahan yang sedang terjadi, tetapi dia tidak membiarkan jiwanya terus-menerus berfokus kepada kesengsaraan ataupun penderitaan ataupun kelaparan ataupun ancaman. Dia tidak biarkan jiwanya fokus kepada perkara-perkara yang buruk itu. Dia katakan, aku mau berharap kepada Tuhan. Dia katakan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari.
Jadi daripada aku memperhatikan kesengsaraan dan ancaman, daripada aku memperhatikan musuh, daripada aku memperhatikan kelaparan yang sedang terjadi kepadaku dan orang-orang percaya kepada Tuhan, lebih baik aku alihkan perhatianku kepada kasih setia Tuhan, kepada anugerah Tuhan, supaya aku dapat teruskan tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, Nabi Yeremia berkata, ya, ada penghiburan di balik penderitaan. Setiap penderitaan yang diberikan Tuhan itu ada maksud Tuhan. Tetapi dalam setiap penderitaan juga ada penghiburan di dalamnya. Jadi saya memberikan tajuk kepada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah alasan untuk tetap maju. Alasan untuk teruskan perjalanan. Alasan untuk tetap berjuang. Alasan untuk jalan terus ke hadapan. Alasan untuk tetap maju. Memang penderitaan ada, kesengsaraan ada, kelaparan ada, musuh ada, pengintai ada, pembunuh ada. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada juga di situ. Jadi kepada kita diberikan, saudara, kasih karunia yang berlimpah-limpah, supaya kita dapat mempunyai alasan yang kukuh untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaannya. Apa yang dikatakan dalam ayat ini, bahwa kasih karunia Tuhan itu no limit, tidak ada batasan. Bukan karena kesengsaraan kamu, kasih karunia Tuhan telah meninggalkan kamu. Jangan kita menilai keadaan kita atau kesetiaan Tuhan melalui penderitaan yang kita hadapi. Ya, kalau kita banyak penderitaan, kalau kita banyak kesengsaraan, kalau kamu berganti-ganti dari satu penyakit kepada penyakit yang kedua, kalau kamu berganti-ganti musuh dari satu roh jahat kepada roh jahat yang lain, jangan keadaan itu kamu gunakan untuk menilai iman kamu atau untuk menilai kesetiaan Tuhan. Keadaan kita, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kesetiaan Tuhan kepada kita tidak boleh kita nilai dengan kesengsaraan yang kita hadapi, dengan kelaparan yang kita hadapi, dengan musuh yang kita hadapi, dengan kemiskinan yang kita hadapi. Dan apapun penderitaan kamu, itu bukan ukuran bahwa Tuhan tidak perhatikan, bahwa Tuhan tidak setia lagi. Jangan mengukur iman kamu dengan penderitaan kamu. Jangan mengukur kesetiaan Tuhan dengan penderitaan kamu, dengan masalah kamu. Setiap penderitaan, kesengsaraan terjadi atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan, ya, supaya kita belajar, ya, supaya kita belajar melalui penderitaan, melalui kesengsaraan ini. Tuhan mau kita belajar. Apa yang kamu dapat dari penderitaan? Apa yang kamu belajar dari kesengsaraan? Saudara, memang kita melihat, ya, penderitaan ini ada dua sebabnya. Ada penderitaan, ada pencobaan, ada kesengsaraan yang disebabkan oleh roh jahat.
Dia tidak suka melihat anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh. Dia tidak suka melihat anak-anak Tuhan yang komitmen merenungkan firman dan melakukan firman dan berdoa dan bersaksi. Iblis tidak suka. Jadi dia datang mengirimkan serangan atau mengirimkan penyakit. Tetapi ada penderitaan yang disebabkan oleh kamu sendiri. Kalau kamu sengaja berbuat dosa, kalau kamu melanggar firman Tuhan, kalau kamu adalah anak-anak Tuhan yang malas melakukan firman, tidak mau merenungkan firman, penderitaan akan datang. Iblis akan mencoba kamu, iblis akan menyerang kamu juga. Tetapi apapun sebab penderitaan itu terjadi, Tuhan mau kamu belajar dari kesilapan. Oh, penderitaan ini, kesengsaraan ini, penyakit ini karena dosa saya, karena kesilapan saya, karena kegagalan saya untuk mentaati perintah Tuhan, karena kemalasan saya untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita belajar dari kesilapan kita, belajar dari kegagalan kita, belajar daripada kemalasan kita. Jadi ada masanya Tuhan izinkan kita masuk dalam kesengsaraan supaya kita belajar, kemudian kita masuk ke dalam kebenaran, kembali kepada jalan Tuhan. Jadi jangan kita menggunakan kesengsaraan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, kelaparan ataupun kemiskinan yang kita hadapi, musuh-musuh, gangguan-gangguan roh jahat yang terjadi dalam hidup kita, janganlah kita jadikan ukuran iman kita atau ukuran kasih setia Tuhan. Jangan. Karena ada orang yang menganggap ketika diberkati, ketika dia bersuka cita, ketika dia penuh dengan nyanyian, ketika dia penuh damai sejahtera, ketika dia mulai dapat berdoa, baru dia rasakan Tuhan itu dekat dan Tuhan itu setia. Tapi ketika dia banyak masalah, tidak boleh tidur dan mulai stres, banyak gangguan, dia kata Tuhan tidak setia. Itu ukuran yang salah. Penilaian yang tidak tepat tentang kemurahan Tuhan. Ya. Kita lihat dalam ayat 19. Di sini dikata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Mula-mula dia katakan jiwaku selalu teringat, selalu memikirkan kesengsaraanku, penyakitku, kemiskinanku, serangan-serangan roh jahat, selalu ini mengganggu pikiranku. Tetapi kemudian dalam ayat ke-24 dia katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Ya, mula-mula dia biarkan dalam pikirannya. Ya, mula-mula dia biarkan dalam pikirannya memikirkan sengsara-sengsara, kemiskinan-kemiskinan, gangguan-gangguan. Mula-mula dia biarkan. Selepas dia memahami bahwa kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak berkesudahan, akhirnya dia berubah pikiran. Ya, dia berubah pikiran, dikatakannya Tuhan itu adalah bagian hidupku. Aku mau berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, demikian juga kita. Ya, kita harus tahu ada penghiburan yang akan datang apabila kita tidak bersungut ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami pencobaan ataupun ujian. Ada penghiburan yang akan datang. Ya. Seringkali saya perhatikan saudara ya, Tuhan akan membawa kita kepada
pembenaran, tetapi melalui penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan supaya membawa kita kepada pembenaran. Kemudian pembenaran yang Tuhan izinkan itu akan membawa kita kepada pertobatan ataupun penyesalan. Jadi dengan penderitaan Tuhan memanggil kamu untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan kesengsaraan Tuhan memanggil kamu berbalik kepada Tuhan. Dengan kemiskinan Tuhan juga memanggil kamu untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi ini adalah cara Tuhan memanggil kita. Cara Tuhan untuk membuat kita melihat kembali kepada kasih karunia Tuhan. Cara Tuhan menjadikan kita dewasa. Saudara, penderitaan boleh datang. Karena kalau kamu tidak ada penderitaan, kalau kamu tidak berhadapan dengan kesengsaraan, kalau kamu tidak berhadapan dengan serangan atau gangguan roh jahat, kamu tidak akan melihat kasih karunia Tuhan. Kalau kesengsaraan tidak ada, kasih karunia tidak diperlukan, saudara. Jadi semakin banyak kesengsaraan, penderitaan, gangguan dan serangan, semakinlah kamu merasakan kasih karunia Tuhan itu pada kamu. Semakin besar kasih karunia itu. Jadi kesilapan dalam kehidupan kita boleh terjadi. Kesalahan dalam kehidupan kita boleh terjadi. Dosa yang kita lakukan boleh terjadi. Pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kamu boleh terjadi. Tetapi itu bukanlah yang terpenting daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yang Tuhan mau apa yang kamu belajar selepas kamu melakukan kesilapan. Apa yang kamu dapat selepas kamu melakukan dosa. Melalui kesilapan, melalui kesalahan, melalui dosa, melalui pelanggaran itu, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu belajar? Apa yang kamu janji mau berubah? Tuhan mau mendidik seperti itu. Dan disitulah kamu akan melihat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bertambah-tambah, melimpah-limpah. Karena kasih karunia Tuhan ini, saudara, kalau kamu berdegil mempertahankan kebiasaan buruk kamu, kejahatan ataupun dosa kamu berdegil dan terus melakukan dan mengulangkannya, kamu tidak akan menikmati kasih karunia Tuhan. Kamu tidak merasakan keindahannya kasih karunia Tuhan itu. Tetapi untuk kamu yang mau belajar melalui penderitaan yang kamu alami, untuk kamu yang mau belajar untuk dosa yang kamu lakukan, kamu akan melihat betapa dalam dan indahnya kasih karunia Tuhan itu. Saya ingin kita baca dulu Mazmur 25 ayat 9. Saudara. Mazmur 25 ayat 9. Saya bacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Jadi ketika penderitaan terjadi, kesengsaraan terjadi, penyakit datang, roh-roh jahat menyerang, dari satu masalah ke masalah yang kedua, dari satu kegangguan yang lain. Jika ini terjadi, yang kita perlukan untuk masuk ke dalam kasih karunia Tuhan adalah kerendahan hati. Ketika itu kamu perlu kerendahan hati, merendahkan diri, memeriksa diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu kamu rasakan, kamu alami, kamu nikmati. Jadi dengan kata lain, kamu tidak boleh membiarkan diri kamu terus jatuh, terus berdosa, terus mempunyai kebiasaan yang buruk. Kamu tidak boleh membiarkan diri kamu tidak bertumbuh imannya. Tidak ada kemajuan dalam imannya. Kamu tidak boleh membiarkan kelemahan-kelemahan kamu itu menjadi alasan untuk kamu tidak lagi ke gereja, tidak lagi berdoa, tidak lagi merenungkan firman. Kamu tidak boleh membiarkan kelemahan-kelemahan kamu atau kebiasaan buruk kamu membuat kamu tertekan dan berputus asa. Karena Tuhan mau kita masuk dalam kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan ini lebih besar dari pelanggaran kita, lebih besar daripada dosa kita, lebih besar daripada pemberontakan kita. Tuhan mau kita melihat ada kasih karunia Tuhan untuk kamu jadikan alasan ataupun sebab mengapa saya harus bertobat, mengapa saya harus kembali kepada kebenaran, mengapa saya harus tetap berjuang, mengapa saya harus teruskan mempertahankan iman, mengapa saya harus tetap teruskan perjalanan, terus maju ke hadapan. Ada kasih karunia yang akan menolong kamu dan saya. Saudara, percayalah, ketika kamu kerap jatuh ke dalam kebiasaan buruk kamu, kerap jatuh ke dalam dosa yang sama, kerap membiarkan perangai-perangai buruk kamu itu di dalam kehidupan kamu, kamu masih ada harapan. Tuhan masih boleh diharapkan. Kamu masih boleh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kata, kelemahan-kelemahan kamu, kegagalan-kegagalan kamu, dosa dan kejahatan kamu itu kecil dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak ada batasannya. Tidak terhad kasih karunia Tuhan itu. Jadikanlah kasih karunia Tuhan ini untuk kamu jadikan alasan untuk bangun, untuk bangkit, untuk sadar, untuk bertobat, untuk berusaha berubah menjadi yang terbaik. Saya percaya kalau kamu percaya kepada kasih karunia Tuhan, kalau kamu tahu betapa besarnya kasih karunia Tuhan, pasti kamu akan bangkit. Kamu pasti akan katakan tidak kepada dunia. Oh, tidak kepada kejahatan, tidak kepada keinginan daging ini, tidak kepada kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Aku akan lawan terus dengan kasih karunia Tuhan yang disediakan. Jadi kalau hari ini kamu kalah melawan keinginan daging kamu, besok kamu berjuang lagi. Kalau besok kamu kalah lagi, lusa kamu berjuang lagi. Kamu terus berjuang sampai kamu menang. Dan kamu harus yakin kamu pasti menang. Sebab kasih karunia Tuhan ini
akan memberikan energi kepada kamu, kemampuan kepada kamu, akan memberikan gairah kepada kamu, akan memberikan satu dorongan dalam roh kamu, satu gairah, satu yang menyala dalam hati kamu. Tetapi gairah dan dorongan oleh kasih karunia Tuhan, dia bekerja dalam hati kamu apabila kamu merendahkan diri. Katakan, Tuhan, ini yang membuat aku selalu jatuh. Ini yang membuat aku selalu gagal. Ini yang membuat aku tidak pernah maju dan tidak bertumbuh imanku. Ini yang membuat aku tidak dapat fokus merenungkan firman. Ini yang membuat aku malas merenungkan firman. Katakan kepada Tuhan. Bukakan semua kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang rendah hati. Maka karena kamu merendahkan hati kamu, merendahkan diri kamu, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kamu ambil, cara yang harus kamu buat. Nah, disitulah kasih karunia Tuhan kamu akan rasakan masuk, mengalir dalam hati kamu, dalam roh kamu, satu gairah, satu dorongan, satu kebangkitan, satu sukacita, satu keyakinan baru, ya, satu energi yang baru. Jadi janganlah karena penderitaan yang kamu alami, karena kelemahan-kelemahan kamu sendiri, karena dosa-dosa kamu sendiri, janganlah kamu menghukum diri kamu, menghakimi diri kamu, ataupun jangan kamu menilai iman kamu. Dan jangan kamu menilai kesetiaan Tuhan. Oh, Tuhan tidak sayang aku. Oh, Tuhan tidak memperhatikan aku. Oh, saya tidak disembuh-sembuhkan oleh Tuhan. Oh, saya tidak dirubah dan tidak dipulihkan oleh Tuhan. Jangan menilai Tuhan. Ya, Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari. Jadikan janji Tuhan ini sebagai alasan untuk kamu teruskan maju. Saudara, 7 kali orang benar jatuh ke dalam dosa, 7 kali juga dia harus bangkit. Saudara, penderitaan kepada orang benar itu tidak akan membawa dia kepada kematian. Tuhan mau menggunakan penderitaan, kesengsaraan itu, pencobaan yang kamu hadapi sekarang, Tuhan mau menggunakan itu untuk memanggil kamu, untuk membuat kamu merendahkan diri, untuk merendahkan kamu. Kemudian memulihkan kamu. Lalu kerendahan hati kamu. Lalu Tuhan membenarkan kamu. Bukan untuk membunuh. Bukan untuk membuat kamu stres dan bunuh diri. Bukan. Bukan. Gunakan kasih karunia Tuhan ini sebagai alasan untuk kamu tidak putus asa. Bangun. Buat lagi apa yang patut kamu buat sesuai dengan firman Tuhan. Mulai lagi merenungkan firman. Mulai lagi membaca firman. Mulai lagi berdoa. Mulai lagi berpuasa. Mulai lagi menyembah Tuhan. Mungkin dulu kamu berhenti menyembah Tuhan. Berhenti berdoa. Berhenti merenungkan firman. Berhenti menyanyi. Berhenti bersukacita, berhenti kehilangan damai sejahtera. Semuanya itu berhenti, semuanya itu hilang. Karena keinginan daging kamu, ataupun serangan-serangan iblis telah menekan kamu, menindas kamu. Tetapi kalau kamu merendahkan diri, mengakui kelemahan kamu, kamu boleh mulai lagi. Membaca firman, berdoa, berpuasa, merenungkan firman, kamu boleh mulai lagi.
Kenapa kamu boleh mulai lagi? Kita ada alasan bahwa Tuhan akan dengarkan saya. Tuhan akan memperhatikan saya. Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan akan memulihkan saya. Kita yakin sebab kasih karunia tadi. Kasih karunia tadi. Itu alasannya membuat kita yakin. Itu alasannya kita bangun lagi. Kita bangkit balik. Kita teruskan perjalanan lagi. Jadi kasih karunia Tuhan tiada hadnya. Tak berkesudahan. No limit. Tiada batasannya kasih karunia Tuhan. Tak berkesudahan. Lebih besar daripada kelemahan kamu. Lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Lebih besar daripada kedegilan dan ketidaktaatan kamu. Biasa ada kesalahan terjadi, ada kesilapan terjadi, ada dosa terjadi, ada kedegilan terjadi, ada pemberontakan terjadi, itu biasa. Supaya kasih karunia Tuhan itu semakin menonjol, semakin jelas, semakin kentara kasih karunia Tuhan itu untuk kamu. Ya. Jadi soalannya saudara bukan mengapa penderitaan itu datang, mengapa penyakit itu datang, bukan itu soalannya. Mengapa saya berjatuh ke dalam dosa, bukan itu soalannya. Soalannya, apa yang saya belajar selepas saya merendahkan diri dan bertobat kembali kepada kebenaran dan terima kasih karunia Tuhan, apa yang saya belajar dari penderitaan itu? Apa yang saya belajar dari sengsara itu? Apa yang saya belajar daripada dosa yang saya lakukan itu? Ambil pelajaran daripada kejatuhan kamu. Ambil pelajaran daripada pemberontakan dan kedegilan kamu. Ambil pelajaran daripada ketidaktaatan kamu. Jangan menilai iman kamu, jangan menghukum diri kamu, jangan mengutuk diri kamu, jangan marah dengan Tuhan, jangan komplain dengan Tuhan, jangan menilai kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu tiada batasannya. Pasti kamu akan belajar daripada kelemahan kamu sendiri. Kamu akan belajar daripada ketidaktaatan kamu itu. Kamu akan belajar daripada dosa yang kamu lakukan itu. Kamu belajar bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Inilah alasannya saudara, mengapa kita harus tetap bertahan. Pertahankan iman, pertahankan kekudusan, pertahankan panggilan Tuhan, pertahankan pilihan Tuhan. Ini alasannya mengapa kamu harus terus maju ke arah Kristus. Terus maju, terus berjalan, terus berjuang ke arah Kristus. Karena ada kasih karunia yang menyertai kamu. Ada kasih karunia yang membackup kamu. Ada kasih karunia yang memulihkan kamu. Ada kasih karunia yang melindungi kamu, yang membungkus kamu. Ada kasih karunia yang menjadi perisai kamu untuk menolak tuduhan dosa kamu yang lampau. Ada kasih karunia yang membentengi kamu untuk menolak tuduhan-tuduhan karena perbuatan-perbuatan kelemahan kamu di masa yang lalu. Ingat kasih karunia. Ya, kasih karunia salah satunya saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib sebelum kamu kenal Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk penyakit kamu, untuk dosa kamu. Sebelum kamu dilahirkan. Inilah yang dikatakan kasih karunia.
Dan dosa kamu dihapuskan apabila kamu merendahkan diri dan mengaku dosa kamu dikatakan dibersihkan, diputihkan. Dan inilah kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan ini cukup untuk kamu jadikan alasan untuk tetap mempertahankan iman dan kekudusan, untuk terus berjuang dan berjalan sampai Yesus datang. Ya, ingat, kasih karunia Tuhan adalah alasan mengapa saya tetap hidup. Kasih karunia Tuhan adalah sebab mengapa saya harus teruskan perjalanan, teruskan berdoa, teruskan percaya, teruskan berharap, teruskan menunggu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu cukup untuk memberikan kamu pengampunan dan kembalikan kamu kepada kebenaran. Jadi saudara, pegang ayat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Jangan hukum, jangan persalahkan diri. Ingat itu. Jangan hukum diri, jangan persalahkan diri, jangan kutuk diri. Selama kamu masih hidup, selama kamu masih bernafas, kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kamu. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Tidak diingatnya apa yang kamu buat semalam. Karena kamu rendahkan hati kamu, karena kamu rendahkan diri kamu, kamu mengakui kelemahan kamu, dosa kamu, kedegilan kamu, pemberontakan kamu, kejahatan kamu, maka tidak diingatnya lagi apa yang kamu lakukan semalam. Itulah kasih karunia. Kamu dibenarkan tanpa kamu membayar. Kamu perlu lakukan adalah bertobat, menyesal, berbalik kepada Tuhan, mengaku, minta dipulihkan. Kenapa kamu boleh lakukan itu? Sebab ada kasih karunia. Jadi kasih karunia ini alasan mengapa saya harus bangun, harus bangkit, harus merendahkan diri, harus bertobat, harus berubah. Amin, saudara. Kasih karunia Tuhan itu alasan. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara, sebelum kita berdoa, ingat kembali. Ingat kembali. Kesalahan, pelanggaran boleh saja terjadi. Supaya menunjukkan kasih karunia Tuhan yang besar itu dalam hidup kamu. Kalau tiada kesalahan, tiada kesilapan, maka tidak adalah kasih karunia. Belajarlah dari kesilapan kamu. Belajar dari pelanggaran yang kamu buat. Belajar dari dosa yang kamu lakukan. Belajar dari kedegilan dan ketidaktaatan kamu. Kita harus menjadi orang yang cepat belajar dari kegagalan dari masa yang lalu. Kita harus jenis orang yang cepat belajar, cepat sadar, cepat bangun, cepat bertobat, cepat insaf. Daripada kegagalan-kegagalan kamu di masa yang lalu. Ada kasih karunia. Ada kasih karunia. Masa lalu kamu tidak diingat lagi.
Ada kasih karunia yang akan membantu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu melimpah atas kami orang-orang berdosa di muka bumi ini. Kasih karuniamu itu tiada batasannya, tiada hadnya. Kasih karuniamu itu no limit ya Tuhan. Kelemahan kami dan kegagalan kami tidak dapat menghalang kasih karunia Tuhan untuk mencapai hati kami. Dosa dan pelanggaran kami Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit biru. Demikianlah kasih karuniamu Tuhan. Biarlah kami menjadikan kasih karuniamu ini alasan untuk kami bangun kembali, berdiri kembali, teruskan perjuangan, teruskan perjalanan iman kami. Biarlah kasih karuniamu ini Tuhan, yang terlalu baru setiap pagi, kami jadikan alasan untuk sadar dan bertobat, untuk merendahkan diri dan dipulihkan. Biarlah kasih karuniamu Tuhan kami jadikan alasan dan sebab mengapa kami harus bangun dan teruskan perjalanan iman kami. Mengapa kami harus tetap berdoa? Mengapa kami harus tetap berharap? Mengapa kami harus tetap percaya? Mengapa kami harus tetap melayani Tuhan? Mengapa kami harus tetap melakukan apa yang Yesus kata lakukan? Karena kasih karunia-Mu lah Tuhan, kami mau tetap teruskan. Kami akan tetap teruskan melakukan yang baik. Kami akan tetap teruskan berdoa dan berpuasa. Kami akan tetap teruskan menunggu kedatangan Tuhan. Bapa, kami yakin kami tidak berjuang sendiri. Kasih karunia-Mu memberikan kepada kami dorongan, energi, semangat untuk kembali bangun, untuk bangkit. Untuk kembali buat yang baik yang setelah lama kami tinggalkan. Mungkin Tuhan sudah lama kami meninggalkan merenungkan firman Tuhan itu. Sudah lama kami meninggalkan tidak lagi membaca Alkitab. Sudah lama kami meninggalkan tidak lagi menjadikan penyembahan di rumah secara pribadi satu kebiasaan. Sudah lama kami meninggalkan tidak lagi berdoa. Tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lagi memuji Tuhan. Tuhan, hari ini kami percaya kelemahan kami, dosa kami, kejahatan kami tidak boleh menghalang kami untuk datang kepada kasih karunia Tuhan itu. Kami percaya apabila kami datang kepada kasih karunia Tuhan, apabila kami berseru kepada kasih karunia Tuhan, apabila kami merendahkan diri dan meminta pertolongan dari tangan kanan Tuhan itu, kami percaya Tuhan tidak ingat lagi dosa kami, kelemahan kami, pelanggaran kami, dan kejahatan kami. Pengampunan dan kasih karunia-Mu itu akan segera memegang tangan kami, membangunkan kami, membuat kami berdiri kembali, membuat kami berjalan kembali, membuat kami gembira kembali, membuat kami sukacita kembali, membuat kami damai sejahtera kembali. Kami percaya kasih karunia-Mu itu Tuhan akan kembalikan sukacita kami, akan kembalikan kebahagiaan kami, akan kembalikan damai sejahtera kami, akan kembali menyalahkan api doa kami, akan kembalikan roh kami untuk haus kembali kepada firman. Bapa, berikan kami kasih karunia itu. Kami mau datang kepadamu. Kami mau merendahkan diri kami. Ini kami Tuhan, ini kelemahan kami Bapa, ini kedegilan kami Tuhan, ini
ketidaktaatan kami Tuhan. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Karena kamilah kuasa-kuasa kegelapan membuli kami. Karena kamilah kuasa-kuasa kegelapan menyerang kami dengan sakit penyakit. Tetapi hari ini Tuhan, kami sadar, kami menyesal, kami bertobat, kami mengaku. Sebab ada kasih karunia Tuhan yang disediakan untuk pengakuan kami. Ada kasih karunia Tuhan yang disediakan karena kerendahan hati kami. Ada kasih karunia Tuhan yang disediakan untuk penyesalan kami. Bapa, kami percaya karena kasih karunia-Mu pagi hari ini kami akan berdiri kembali, berjalan kembali. Kami akan tetap berjuang, kami akan tetap teruskan perjalanan. Kami akan tetap mempertahankan iman kekudusan kami. Karena ada kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak ada taranya, yang tiada batasnya itu. Bapa, pelanggaran kami tidaklah sebesar kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu lebih besar daripada kelemahan dan pelanggaran kami. Kasih karunia-Mu lebih besar daripada ketidaktaatan dan pemberontakan kami. Karena Yesus, Engkau telah berfirman, aku datang untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang-orang yang sehat. Bapa, jika kami mengaku kami sakit, kami mengaku kelemahan kami, jika kami mengaku kemalasan kami dan kedegilan kami, maka untuk kamilah kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, karena mengingatkan kami ada kasih karunia. Selagi kami masih hidup, belum terlambat. Masih ada kasih karunia itu bagi kami. Baru setiap pagi untuk kami. Selalu baru setiap hari bagi kami. Bapa, kami akan bangun kembali Tuhan. Kami akan mulai kembali berdoa. Kami akan mulai kembali membaca dan merenungkan firman. Kami akan mulai kembali memuji, menyembah Tuhan di rumah kami. Kami akan mulai kembali mesbah Tuhan di rumah kami. Kami akan mulai membangun mesbah di rumah kami. Kami tidak akan membiarkan diri kami terus-menerus diperhamba oleh keinginan daging kami, diperhamba oleh keinginan dosa kami, diperhamba oleh keinginan duniawi ini. Kami tidak akan membiarkan diri kami terus dibuli oleh kelemahan kami sendiri. Kami mau melawan kelemahan kami dan kemalasan kami. Kami mau melawan keinginan daging kami dan dosa-dosa kejahatan kami itu. Karena ada kasih karunia di pihak kami. Ada kasih karunia yang berjuang untuk kami. Ada kasih karunia yang bersama dengan kami. Memberikan dorongan, energi, semangat pada kami Tuhan. Bapa, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi menghukum diri kami. Kami tidak lagi mengutuki diri kami. Kami tidak lagi menyumpahi diri kami. Kami tidak lagi mengatakan diri kami adalah orang yang sial. Tidak Tuhan. Karena Engkau mengampuni oleh kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Engkau tidak mengingat pelanggaran kami oleh kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Engkau tidak menghukum dan membunuh kami oleh kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu itu tidak pernah menghukum kami. Tapi selalunya Dia memanggil kami untuk berbalik dan bertobat. Selalunya Dia memanggil kami untuk kembali kepada Tuhan dan menyesali perbuatan-perbuatan di masa yang lalu. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, semua orang percaya, semua orang yang merindukan Engkau, semua orang yang berseru kepada nama-Mu Yesus. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu yang melimpah ini. Seperti yang Kau katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Biarlah kasih karunia ini Tuhan turun atas kami.
Biarlah ini kami pegang. Ini pegangan kami. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu adalah alasan untuk kami terus maju. Terus berjuang. Terus berdoa. Terus percaya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terima kasih karena mendengarkan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami respon, kami lakukan. Karena kami mau hidup dan berjalan dalam kasih karunia yang Kau janjikan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya saudara, kamu yang sudah mendengarkan, baca kembali firman Tuhan itu, seluruh kitab Ratapan bab 3 itu, kamu baca kembali, renungkan kembali. Ya, fokuslah kepada ayat 22 dan 23 itu. Dorong diri kamu oleh kasih karunia ini. Dan sharingkan firman Tuhan ini kepada sahabat-sahabat kamu, saudara mara kamu. Sharingkan supaya mereka semua terdorong. Ya. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan jumpa lagi. Amin.